Waduh, nek saat itu Mas dikatakan recall itu saya itu kadang-kadang bawa kursi lipat itu ada lebih 20 sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyak. Untuk di tengah itu sudah penuh kursi apa? Kursi lipat. Kursi lipat apa kursi bakso toh? Ada kadang dulu malah bangku barang. Kursi lipat lah itulah. Tol itu sebetulnya nggak untuk ajang balap kan. Sebetulnya bagi saya, saya pribadi nggak tahu orang lain. Kok aku. Lah baru giliran penumpang habis makan dari rumah kan tidur kan. Ya. Saya mau siksak mau apa kan enggak tahu. Santai setelah masuk sini jam 2:30 bangun kali bengok-bengok orang ya penumpangnya. Loh ini jam berapa? 2:30 Mas. Loh kok masih malam? Kami barbar untuk Anda. Halo YouTuber. Nah, kali ini Dilalah nggak tahu kenapa podcastnya di sini. Karena hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Mungkin langsung memperkenalkan diri sendiri aja. Om Nok, cerita Om Nok, siapa Om Nok? Nama saya lengkap Bapak Tato Sutarno. Tinggal di Suruweng. Saya karyawan Sumber Alam waktu beliau Pak Yudi. Tahun berapa? Almarhum Pak Yudi. Saya masuk perusahaan Kencana Jaya dulu. Itu tahun 78. Tanggal saya enggak ingat ya, pokoknya tahunnya 78. Lah saya waktu itu, tahun itu ada Sumber Alam, ada Kencana Jaya, ada Hidup Baru. Saya nggak paham itu, yang penting namanya saya kan karyawan jadi nggak bisa. Nah saya kebetulan saya di Kencana Jaya. Lah tahun berapa itu Sumber Alam dipegang Pak Yudi. Almarhum beliau Pak Yudi. Nah akhirnya saya ikut Pak Yudi. Oke. Itu tahun ya 80-an lah ya. 80-an betul 80. Terus akhirnya saya ikut Pak Yudi lah. Pak Yudi mulai merintis Sumber Alam pribadi ya, bukan keluarga kan. Nah itulah perjuangan beliaunya Pak Yudi almarhum itu. Saya tuh orang Udah usah, saya tanya sih itu. Nah ini teman-teman, jadi ini pelaku sejarah Sumber Alam. Ya, jadi saya manggilnya Om. Om Tarno ini dari zaman dulu bareng sama di Sumber Alam dua ada namanya Tarno ada dua, makanya ada julukannya. Satu Tarno Kribo, ya betul ya. Yang satunya Tarno Botak. Itu juga senior banget dan sudah almarhum. Jadi, nek ngomong orang berarti dulu personelnya berapa berarti? Sumber Alam sedikit ya mungkin ya? Masih yang awal-awal masih sedikit, gampang-gampangnya Papi kan baru 6 kan itu ya. Terus kita... limitnya baru 6 ya? Iya. Terus kita cari Pak Yudi dulunya kan suka beli mobil second. Oke. Dari Tegal. Wah itu tahun 90-an. Lah ya... Nek waktu awal 6 mobil ini sopirnya siapa aja? Sopir, montir? Kalau montirnya ya Pak Gio. Pak Gio. Nah itu makanya saya, Pak Botak, Pak Gio, terus Pak Tarno Botak, Pak Gio, Pak Ayan. Lah, Pak Ayan kan sebagai jalan ya. Pak Ayan pernah kita wawancara juga di sini. Oh gitu. Ya. Berarti 4 orang itu. Lah nek driver-driver lain sing seangkatan? Itu dulu itu ya triple lama sih ya Mas. Lama ya? Aku mungkin nggak ngalami ya? Ya saya tahu. Itu kan ada Pak Wardi, ada Mas Keli, ada... Wah, aku nggak ngerti itu. Lah Mas Tony kan masih kecil. Terus ada... Banyak lah, kalau orang sini itu Markus banyak. Ya dulu ya? Markus? Oh Markus itu kan Pak Yudi, ya itu sudah maju kita. Lah sopir lama itu saya Pak
Romlan, Pak Legi. Pak Ramelan, Pak Legi. Pak Ramlan, Pak Legi. Lah itu. Ngalami. Ya, terus putrane Mbok Susah. Oh, aku nggak ngalami itu. Jan. Tapi ya pernah Mas di sini, Tony tahu. Sopot namanya lupa saya Jan siapa ya. Itu udah almarhum sih semuanya. Tadi ini maaf orang ini beliau-beliaunya kan sudah almarhum semua ini temanku. Makanya ini awet nom ini. Alhamdulillah. Om No ini dari dulu saya kecil ya dia masih muda ya mukanya gini-gini aja. Gitu. Dan beliau dari driver ya, berarti langsung driver saya. Driver ya? Iya. Driver dan terakhir di sini waktu pensiun udah 12 tahun yang lalu ya waktu itu. 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu istirahat Om No itu kepala bengkel. Jadi nek misalkan bis ada yang rusak apa, semua lapornya ke Pak Tarno. Lalu Pak Tarno ini yang ngorderi montirnya siapa yang megang, betul. Ya kan? Itu. Nah, ini cerita lagi nih. Tapi kita ngopi sih. Kopi. Kopi. Nah, terus tanya lagi. Dulu Om No belajar nyupir di mana? Saya di Semarang. Nyupir apa? Ya nyupir. Bis. Akhirnya gini, saya awal dari Kenek. Terus ya ngenai bis, ya ngenai truknya itu satu perusahaan itu tahun 72 itu beliaunya yang punya itu militer, tentara. Waktu itu saat itu pangkatnya itu Mayor Sukoco gitu di Semarang. Itu punya bis, punya truk, kadang ya saya ikut truk ya bis. Nah, terus bisnya saya apa namanya? Ya. Bisnya apa yang di Semarang? Sabta Karya dulu. Terus sana sampai habis lah bangkrut ya. Terus saya masih nunggu di sana ya, karena saya ya gimana lah wong perusahaannya masih ya saat ini. Nah akhirnya saya tahun 76 Mas Tony ya, 76 apa 77 saya enggak begitu. Terus saya disalurkan dari Pak Koco itu ke Santoso, Magelang. Oh Magelang, iya. Pak Sani. Ya betul. Saya dikasih memo dari Pak Koco suruh ke Magelang. Saya kan ditawari, kamu pengen bekerja neng Ndile. Waduh, gimana? Iki perusahaannya tak tutup gitu. Udah di Santoso terus bunti Pak. Ya ora apa-apa, engko tak balik, kowe tak gawani memo. Surat. Saya di Santoso 1 tahun. Nah saat itu saya lagi jalan-jalan, waktu itu saya tinggal di Ambarawa kan. Ada temen mandek, kondektur Kencana, nawari, nak prai, malu aku ngomong Kencana Jaya. Saya mau, Mas Bambang, beliaunya Mas Bambang. Sekarang di mana saya nggak anu. Terus saya diadu Pak Imawan, baru masuk ke sini. Wah berarti ya lika-liku ini sebelum itu pahit, dah dulu pahit. Yo, enggak pahit lah, tapi emang pada zamannya itu perjuangannya seperti itu. Alhamdulillah ya toh, saya di Sumber Dalam merdeka, nikmat. Yes. Kalau boleh jujur saya rangilang-langi anak saya 2. Boleh saya cerita ini? Ya, oke. Masalah pribadi. Pengalaman yang berkesan ya. Kenapa kok Om No ini kalau dari ceritanya sekilas saya ngelihat zaman dulu itu benar-benar orang bekerja itu hubungannya nggak cuma masalah uang. Masalah uang, betul. Buktinya apa? Tadi Om No cerita perusahaannya tutup aja dia masih nunggoni. Betul. Ya kan, nggak langsung yuk pindah gitu loh. Jadi ada bentuk apa ya kesetiaan di situ. Nah ini sekarang cerita kenapa kok di Sumber Dalam mau betah banget sampai puluhan tahun. Nah, karena apa ya? Pertama saya sudah nyaman. Nikmat, orang namanya karyawan kan ya kalau sudah dikatakan nikmat itu kan segala-galanya Mas. Ya itu bukan semata-mata cari duit terus gitu enggak. Ya. Cari duit kalau nggak nyaman, betul. Apa sih artinya lah gitu. Lah saya begitu saya ditarik Pak Yudi sama Bu Yudi, lah saya kok apa ya dibilang apa Mas ya? Orang di mata karyawan, wah ada yang bilang anak emas, anak kesayangan, kepercayaannya. Saya nggak tahu itu waktu itu. Saya enggak punya pikiran itu. Nah saya terus
sama Pak Yudi dulu kan curhatnya kan maaf saya kan belum ada kayak Pak Sudarmano kan belum ada. Makanya nek saya dulu jadi Pak tadi sing tak omong ke beliau-beliaunya itu. Maaf sekarang udah almarhum sudah enak kan sana. Lah setelah itu kok Pak Yudi kok karo Bu Yudi kok tahu ya. Nah kebetulan saya di sini sebagai anak muda ya. Siapa sih yang tidak kenal dengan saya orang-orang ya itulah saya tidak perlu dunia persilatan teman-teman itulah itu istilah kepala itu oke. Nah terus akhirnya saya diberi kepercayaan penuh sama Papi kan. Wong Papi kalau mau ke Semarang mesti dengan saya. Yo dolan nanti Pak Yudi, maaf bukannya anu. Gini Jogja milik Sasis. Pakai kijangnya tahun berapa itu? Ya. Kijang biru itu ya? Ya. Sekarang di mana? Saya masih ada. Lah itu ke Semarang. Ke mana? Pekalongan. Pokoknya kowe nang ndi kudu melu aku. Kayak maaf, kayak dudu bos saya karo kuline. Pak Yudi sarapan itu. Pak Yudi manut saya. Wis kowe pengen mangan ndi aku manut. Langganane pasar warung jambu kan. Ya, betul. Nah, berhubung Pak Yudi, saya namanya orang dipercaya kan tanggung jawab kan ya. Intinya gue saya enggak semata-mata apa Mas. Ya. Saya tanggung jawab lah karena saya apa? Diperlakukan baik. Kalau boleh jujur ya, sekarang saya terus terang mau ngomong. Saya ibarat kecil itu dibesarkan sama beliau, Pak Yudi sama Mami. Ya. Ya toh? Saya nggak punya apa-apa, jadi punya. Contoh ini yang masih hidup ini orangnya, anak saya. Maaf Mas, ini perlu diceritakan enggak saya ini? Ya boleh bebas. Nah ini kenyataan Mas. Jadi saya nggak bisa mengada-ada, nggak bisa bohong. Waktu saya masih, ya istilahnya kuliah S3, anak-anak itu siapa? Itu Papi sama Mama ini sudah ngomong dulu. Pokoknya kan anak apa-apa ngomong karo aku. Ya. Dengan catatan, daripada kowe nyolong 50.000, ning nek aku ngerti aku mau ora seneng. Ning nek kowe terus terang njaluk opo, tak kasih. Itu selalu saya ingat. Waduh. Oh iya pancen wong barang nyolong kan ora ape. Tapi ya maaf, ndak adalah manusia sempurna kan. Mungkin di luar kesadaran di apa saya tetap nyolong. Tapi bukan untuk kekayaan pribadi gitu loh bagi saya itu. Terus gitu, berjalan. Oke. Nah, selama nyopir di Sumberalam, ada ndak kisah sing wah, Mas teh kelingan banget, entah itu mungkin di perjalanan atau pas lebaran atau pas ngalami apa aja lah. Nek dalam perjalanan yang namanya suka duka sopir kan pasti ada. Bener. Ya Mas. Laka itu pasti ada. Ya. Saya pernah ngalami juga ya? Pernah saya, bukan semata-mata saya yang nabrak enggak. Ya. Justru saya antri lagi delala ada ojek, nabrak saya, penumpang meninggal. Istri saya waktu itu hamil anak saya, barep tanggi. Wah, geger. Papi karo Mami itu mau ke Cirebon. Tapi diurusi almarhum Pak Hendrik ya, Jakarta Hendrik kan. Ya, benar dulu. Rampung saya pulang wis alhamdulillah. Sampai istri saya mau diajak ke Cirebon sama Pak Yudi sama Mami. Tapi saya sudah keburu pulang. Nah itu masalah laka. Itu ya. Terus, nah selama apa ya, Nek Om Nok ngelihat Papi Mami kan orangnya berbeda. Itu. Antara Papi sama Mami. Jauh. Kalau ditanyai bedanya saya bilang jauh. Ini loh. Nah, sekarang pertanyaannya gini saya. Nah, Nek Om Nok mandang Papi itu nek misalnya jalan ke perusahaan itu kepiye? Loh. Nek Papi ya bagus ya Om Papi seolah-olah tahu apa ya Papi kan Pak Yudi kan pinter orang ya. Bagi saya sampai apa kabeh ngerti. Tahu semua. Misalkan seperempat sekecil apapun tahu. Aku nggak tahu. Ya. Makanya kalau yang itu saya punya prinsip karo Pak Yudi kudu hati-hati. Itu nek sing watonan guayane ku ya. Nah,
pelepeko ciloko kowe karo Pak Yudi. Nah itu bedanya Pak Yudi gitu. Tapi dalam memimpin perusahaan waktu awal loh Mas ya, waktu kita rumah lama ya, genah manajemen keuangannya Mami. Ya betul. Mas Tani paham kan? Pak Yudi wong lapangan gampangannya. Nah makanya ya alhamdulillah ya yang jelas itu sudah buktinya ada, saya tahu Pak Yudi manajemennya Mami. Ya kalau ditanya antara Pak Yudi sama Mami beda, semua itu punya karakter sendiri. Mami kepiye? Kalau Mami menurut saya pribadi bagus, gitu loh. Namanya orang suka atau tidak suka kan? Ya orang kadang-kadang baiknya ya nek butuh toh. Ya. Nah, itu kunci. Tapi beda dulu saya ngeliat nek Mami sopir-sopir barang itu kan semua kan kayak nek pas ngambil uang sangu itu kan mesti codong ditanyai, gitu. Terus obat barangnya sampai betul. Tiga teke gitu ya. Iya, lah justru itu Mas bedanya ya. Kalau Mami kan dikenal keras, ya, enggak? Betul. Keras tapi bukan keras mati, keras tegas. Ya. Maunya disiplin. Seperti tadi saya katakan, kowe nek nyolong 50 aku ra trimo. Ning nek kowe njaluk 100, 1000 tak wei. Nah itu kunci itu saya ingat, selalu saya ingat. Oh ya, siap. Nah contohnya tahu, nah ibu kan kekeluargaannya, iya toh, istrinya sakit, itu tapi ya itu Mami, ya lihat aja orangnya, bener-bener orang itu kerja di sini tuh nggak ada masalah dah, kasih obat. Nah itu kan bukan urusannya papi, tapi justru naik dengan sopir di dalam kan nggak pernah. Ya justru itu saling melengkapi ya. Nah itu ada, ya itulah. Kalau dulu Mami manajemennya bagus, katakanlah kenceng ya bahasanya. Kalau papi kan enggak urusan itu. Ya. Santai nek papi wis. Betul lah itu. Saya ngantek kalau kon cerita itu saya sulit ngomong ke. Bukannya karena saya, ya itu tadi dari awal saya katakan saya paling dekat, paling apa itu enggak Mas. Oke. Terus nek pas kita kan dulu kan momennya lebaran. Betul. Ya toh. Itu nek lebaran zaman dulu kepiye, Mbok? Kalau lebaran zaman dulu suka dukanya itu banyak Mas. Posisi saya loh. Mungkin kalau orang lain, driver lainnya, karyawan lainnya, kalau diperintah berangkat terus pulang kan. Nah ini suka dukanya saya, sukanya jelas saya karyawan ya, dukanya menyakitkan ada. Nah ini maaf ya, mudah-mudahan Pak Yudi sama Bu Yudi sudah enak, sudah mendapatkan teman apa ya, enak di surganya Allah, itu keyakinan saya. Dukane, lah Mami kan seneng kalau saya berangkat, wus, sulak tekan Jakarta, sulak ngoyak sini kan. Mami minta kan neko-neko, bahasane saya ya. Masalah makanan. Oh, titipi makanan. Nah, itu saya kadang dulu siput neng daerah Tanjung. Anu ya, Biseng itu ya? Ya. Rumah makan Biseng. Betul. Itu. Waduh, iki Semarang. Wah, nah itu sih satu jalur ya, nggak masalah. Lah kalau minta Purwokerto. Banyumas, Mas. Oh, Banyumas. Bahasa ngangel itu. Saya harus lewat mana? Saya dari sana ngoyak nomor 1. Dulu kan saya yatimin kaya ngono senengane bareng. Oh, tekan rumah mana yang dulu. Saya tekan suruh beli ini ya wis. Waduh. Saya harus gimana? Ngomong ndak mau. Nek aku ra mau. Babak belur saya. Engko wis metu banget ngono wis. Saya wis tekono Pak Yudi. Lah gini wawan. Aduh Pak Yudi. Maaf ya. Pak Yudi rasa takon lah. Ono pesanan saka Mami. Oh ya wis apa-apa. Karena waktu lebaran itu kan biasanya dulu kan keluarganya kita kan kumpul. Betul. Gitu. Jadi kadang Mami saya tuh beli makanan titip ya sama Pak Tarno atau Pak Tarno botak kadang ya kan.
Nek sing sering saya, nek kadang-kadang ya memang Pak Tarno. Ya, itu karena memang beli ya untuk makan-makan pas Lebaran. Kenapa? Karena kalau pas Lebaran kan kumpul semua. Kumpul karena ya yang di perusahaan lain mungkin kan tutup gitu. Jadi kesini bantu. Jadi memang dari dulu kita ya istilahnya pas Lebaran kerja bareng gitu. Bantu segala-galanya lah. Bantu segala-galanya. Gitu. Nah, terus nek cerita lagi nih. Nek Lebaran dulu kan kita itu pakai bangku CD tuh. Betul, cadangan. Bangku cadangan. Om No pernah nggak rekor dari Jakarta bawa berapa orang? Waduh, nek saat itu Mas dikatakan rekor itu saya itu kadang-kadang bawa kursi lipat itu ada lebih 20. Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Untuk di tengah itu sudah penuh kursi apa? Kursi lipat. Kursi lipat apa kursi bakso tuh? Ada kadang dulu malah bangku bareng. Kursi lipat lah itulah. Jadi kayak gini Mas, baris, waduh. Tapi dulu waktu itu kan bis belum banyak. Lah, makanya penumpang asal pengen balik ya toh. Iya. Zaman kereta api barangan sampai wow, uyuk-uyukan itu. Sedangkan dari Jakarta berdiri aja mau. Lah, aku gomen. Apa ya, modalnya itu koran, duduk di waduh. Jalan itu. Kalau sopirnya, drivernya seneng wae, komisine gede, per kepala saat itu 25.000 loh. Wah, seakeh-akeh. Lah, yo asal penumpangnya mau ya kita silakan. Oke. Nggak mau. Itu zaman jahiliyah. Jadi dulu itu di Pondok Ungu barang itu ada yang ya istilahnya apa? Calo kursi ya. Apa? Calo kursi tuh. Nah, misalnya, oh iya namanya Pondok Ungu kan kayak terminal toh, Mas. Betul. Jadi dulu di Pondok Ungu itu kita di situ kan tempatnya sendiri. Jadian sebenarnya tidak ada calo tiket. Ada di situ. Lah, ya udah ada toh, karena mereka tidak bisa nyaloni tiket, mereka naik ke bis, duduk di kursinya. Jadi kalau Anda penumpang resmi, sudah beli tiketnya harga resmi nih, mau duduk di sini, harus ngasih uang, baru saya mau pergi. Betul Ya itu. kan, kayak gitu. Tapi sekarang udah nggak ada lagi. Nah sekarang Om No ngelihat bis kan, ya jalurnya kita ini kan sekarang banyak PO-PO lain, baru-baru bisnya juga tuh. Maksudnya sering nggak cerita sama mungkin driver yang sekarang, bedanya sama bis-bis yang dulu apa gitu? Atau ada bedanya driver yang sekarang sama yang dulu? Kalau driver sekarang gampangnya ya tinggal perusahaan itu Mas. Kan ada ya gampangnya kalau Pantura itu istilahnya solar tor. Oh, iya, makanya bener. Larinya pertentangan di jalan tuh. Ya. Kalau saya bayangkan sudah tidak mampu. Apalagi kalau Pantura itu jamnya di target ya. Jam segini harus masuk sini. Kalau enggak bayaran, atau kalau enggak menempat waktu, enggak bayaran katanya. Banyak saya enggak orang manu. Lah kalau sopir sekarang, gampangnya kan gini loh Mas ya. Apa ya? Mobilnya enak, jalannya enak, ada tol segala. Yeah. Dulu zaman saya kan belum ada tol. Cuman mobilnya kan enggak seperti sekarang. Yeah. Bisa nyopir itu enggak kemeringet itu beneran loh, memang enteng apa mana serba enak lah sekarang. Penghasilannya ya saya kira enggak berbeda lah dari dulu. Apa istilahnya uang PP-an ya. Dulu kan kita uang PP-an ya. Sampai sekarang masih. Nah, sekarang ya mungkin kalau ya cuman dulu harga apa masih lagi naik, sekarang ya disesuaikan dengan harganya ya memang ya sama menurut saya begitu. Dan supir sing sekarang kan wah kadang kan orang pengennya bisnis sing suos banter. Nah menurut Om No supir banter tuh mbek di lho. Supir banter tuh kepiye? Supir sing jago tuh kepiye wis? Lah nek sing supir sing jago ya itu apa ya? Kembali tergantung ya pertama tuntutan dari perusahaan juga kan Mas. Nah, kedua tergantung manusianya, drivernya aja. Nek ya mau tidak mau nek memang dari perusahaan itu aturan seperti itu mau tidak mau harus mampu dan bisa. Jangan memaksa. Kalau enggak mampu ya jangan masuk situ, gitu aja. Gitu. Tapi aku mbien tahu kelingan Om No kan pernah cerita Mbak. Saya nek misalnya jalan dari Jogja nih, gitu. Kan masih ngambil penumpang di agen-agen sampai terakhir titik rumah makan.
Itu nanti setelah titik rumah makan masuk ke jalur Aji Barang atau nek Omno dulu kan ya rumah makannya masih di daerah Sumpyo. Iya, belum ada Aji Barang belum. Terus nanti begitu masuk ya daerah Pantura lah, masuk daerah nek dulu kan enggak lewat Pejagan Tegal ya, lah, masih Tegal lah. Kan, lewat Tegal, lagi jalannya jos. Ya istilahnya kan saat nek dulu ceritanya Omno ini saya kelingan. Setelah penumpang tidur dia baru jos. Baru saya. Nah, makanya ada bedanya dari dulu sekarang dan sekarang ini, Mas. Saya pernah ada tol mulai tol Cikampek ada ya. Nah, saya kalau lewat tol saya punya perhitungan sendiri. Ya maaf ini bukannya semua kan punya perhitungan sendiri. Tol itu sebetulnya enggak untuk ajang balap kan. Sebetulnya bagi saya, saya pribadi nggak tahu orang lain. Tol itu hanya untuk kelancaran menurut saya. Bukan untuk balapan. Nah iya, masalahnya apa? Kalau memang orang driver itu jenius, sering terjadi kan salah perhitungan dalam arti itu. Kalau di tol itu mobil kenceng, sudah 120, kan enggak terasa kencang. Bedanya neng kono, Mas. Makanya nek ada kejadian di tol itu pasti fatal. Kan. Nah, ya namanya saya di Surak penumpang itu hal biasa. Kita bis malam mau apalagi nek iso bis Bumel Cirebonan. Gitu. Wah. Surak itu yang biasanya yang belum pernah naik sumber alam, gitu aja. Lah aku bis malam pikir-pikiran ngapain? Dah saya santai wae. Des. Yang lewat sini itu kan adanya dulu Damri, Limek apa. Saya disalip saya santai kok. Enggak apa-apa. Kok ngiyak. Nah baru giliran penumpang habis makan dari rumah kan tidur kan? Saya mau siksak mau apa kan enggak tahu. Santai. Setelah masuk sini jam 2:30 bangun dari bengok-bengok orang ya penumpangnya. Loh ini jam berapa? 2:30 Mas. Loh kok masih malam? Makanya Mas, ora usah bengok-bengok. Kamu harus bisa membedakan itu bis Bumel dengan bis malam. Saya bisa kok suruh keluar montang-manting bisa kayak bis Cirebonan itu bisa. Tapi buat apa? Ya kok doa engko tak nggo montang-manting engko dhek mabuk wis jengkel sesuk ora gelem melu aku. Nah, ini spirit sumber alam yang dari dulu seperti ini teman-teman. Jadi kita itu driver-driver kami ya ngerti bahwa penumpang itu ada yang harus ngoyak jam pagi, ngoyak kantor, tapi kenyamanan dan keselamatan tetap harus diutamakan. Dijaga gitu loh. Jadi bukan yuk wah pengen ketok banter, enggak. Kita enggak mau punya image sumber alam itu banter. Tapi aman, nyaman gitu loh. Sampai tujuan pas. Ya, dan dari istilahnya Omno dan teman-teman ini angkatannya mereka inilah yang menancapkan nilai-nilai ini sampai ya akhirnya kita nyeleksi driver pasti yang diseleksi pasti cari yang bawanya enak. Betul. Karena emang dari mereka dulu yang iki lho nggo bis sing bener kayak gini gitu loh. Karena zaman dulu ya apalagi PO belum banyak dan waktu itu bis mungkin ya pasti dari dulu ndak murah lah ya kan. Jadi kan istilahnya nek bis ki mesti hati-hati ya toh. Cuman drivernya itu seharusnya paham Mas. Nah, kalau dulu loh saya paham. Oh kalau misalnya dari minggu sore kan pada mau kerja kan. Nah kita itu harus bisa ngatur waktu itu. Kuncinya di situ saya loh. Tur penumpang pun juga tahu, apalagi namanya istilahnya penumpangnya itu rata-rata SSB ya. Saben Setu Bali. Nah ini saya tahu gitu loh, nek orang bekerja. Makanya akhirnya dulu saya kan sering ngobrol sama Pak Yudi, curhat gitu loh. Pak Yudi penumpang sumber alam itu rata-rata itu bekerja. Coba kita bikin bis, nyoba bis AC, nanti kalau bisa kan dia misalnya kesiangan, turun langsung bekerja, langsung tujuan kerja. Dia sendiri sudah siap pakaian juga. Itu juga termasuk masukan dari penumpang consumennya itu gitu loh. Jadi saya sampaikan sama Pak Yudi, oh iya lah kebetulan Pak Yudi setuju kan.
ya sesuk jajal ngono. Nah, ya alhamdulillah dadi nek penumpang Sabtu Minggu itu kaya rutin itu wae Mas. Makanya rata-rata ya dulu itu pasti saya sama Pak Budak itu kan mesti selalu gini, crash. Kadang-kadang penumpang kan senengan juga. Mesti ngebel sama agen. Jadi biasanya kayak keluarga sih anjuran komunikasinya. Ya tetap kita berusaha mempertahankan itu. Nah itu. Misalkan ada orang seperti itu Pak Haji Ripin sama Bas itu kalau waktu saya jalan Lebak Bulus, anaknya mau liburan ke Lebak Bulus, titip. Ya. Ini besok supirnya siapa? Oh, Mas Tarno Kribo. Oh iya, yes, beneran. Saya, Mas, titip nanti dijemput ibu. Oh nggih Pak Ripin, beres. Anak SMP, cah wedok meneh. Mesti saya suruh duduk di belakang saya. Jadi awasi saya. Itu sudah biasa. Nah akhirnya apa Mas Tony? Namanya waktu saya di depan itu namanya rokok, makanan kecil itu setiap penumpang langganan ya penuh. Waduh Mas, cuman satu, saya kalau dikasih amplop uang saya nggak mau. Oh jangan dah, jangan. Enggak, nak rokok saya mau. Makanan kecil mau minum itu. Itu nggak dashboard itu mesti kebak Mas. Nah, Minggu malam Senin mau ke sana, Sabtu malam Minggu ke sini, wah. Nah, sekarang kan Sabtu, Jumat malam Sabtu ya, libure lah itu. Makanya jangan salah itu. Penumpang tadi nyaman, seneng, mesti nek mau keluargane mau pulang dia nggak ikut mesti titip gitu loh. Oke teman-teman, nah ini pelajaran dari driver senior ya kan. Jadi zaman berganti tapi harusnya spiritnya ini kita pertahankan ya. Jadi ini nggak cuma untuk drivernya Sumber Alam, PO-PO lain. Semua driver Anda mesti ngeliat bahwa oh dulu yang lama-lama itu ya bisa ngemong sama penumpang, bisa apa dipercaya oleh penumpangnya, keluarganya sehingga ya lama-lama kan PO-nya terus juga terbawa kan. Betul gitu. Betul. Namanya nama besarnya dulu nggak hilang Mas. Itu yang perlu kita jaga supaya apa industri transportasi darat ini dan transportasi umum kembali seperti zaman dulu. Jadi kita yang ngurangi kendaraan di jalan, itu ngurangi risiko. Itu. Oke, nah kira-kira Om No, ini gue penutup. Ada ndak pesan-pesan untuk teman-teman yang mau jadi driver atau kerja di dunia transport itu kan kadang-kadang silo gitu. Wah kita gagah, gue bis gede, yayaan atau apa itu. Ada ndak pesan-pesan untuk driver yang bukannya gini aja materi pesan saya ya driver sekarang aja lah karyawan Sumber Alam yang sudah ada ya saya minta dengan hormat carilah keselamatan, bikinlah nyaman konsumen gitu aja. Oke, nggak usah. Nah jadi istilahnya dulu saya dulu itu apa ya istilahnya driver itu partner pengusaha sih ya. Ya, betul. Partnernya Mas. Pengusaha butuh driver butuh pekerjaan. Itu kalau bener ditekuni, dinikmati sebetulnya insya Allah ya baiklah. Ya. Seperti saya sendiri bukannya saya bekerja nggak pernah pindah-pindah. Ya. Berapa puluh tahun saya ditawari ini itu saya nggak mau. Lebih baik kalau karyawan lama kan nyaman, enak, cocok ya sudahlah dinikmati gitu aja. Oke. Terima kasih banyak Om No waktunya, kunjungannya pagi ini. Seneng banget. Saya seneng ketemu orang-orang yang udah senior lama, apalagi mungkin yang tahu papi mami gitu. Jadi kita kalau ngobrol gini nostalgia. Oke, teman-teman, demikian episode kali ini. Semoga ya nambah wawasan lah. Ini pengetahuan awal-awalnya Sumber Alam termasuk pelaku sejarahnya Pak Tarnoni. Oke. Tetap sehat, tetap semangat, tetap hidup.